Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tendrisana. Saya dari Universitas Megaresmi Makassar, Prodi D3 Farmasi. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang tablet, kapsul, dan suppositorium. Sebelum lanjut di videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Enjoy this video. Materi pertama yang akan saya bacakan yaitu tentang tablet. Pengertian tablet menurut buku The Art of Compounding halaman 81, tablet adalah bentuk sediaan padat dari satu atau lebih agen obat. Dengan atau tanpa pengisi, mereka dapat dibuat dengan kompresi di mesin tablet atau dengan mencetaknya. Adapun jenis-jenis tablet sebagai berikut. Yang pertama, tablet kompresi, yaitu tablet yang dibuat dengan sekali tekanan menjadi berbagai bentuk tablet dan ukuran. Biasanya ke dalam bahan obatnya diberi tambahan sejumlah bahan pembantu. Yang kedua, tablet kompresi ganda, yaitu tablet kompresi berlapis. Dalam pembuatannya memerlukan lebih dari satu kali tekanan. Hasilnya menjadi tablet dengan beberapa lapisan atau tablet di dalam tablet. Lapisan di dalamnya menjadi inti dan lapisan luarnya disebut kulit. Yang ketiga, tablet salut gula, yaitu tablet kompresi ini mungkin diberi lapisan gula berwarna dan mungkin juga tidak. Lapisan ini larut dalam air dan cepat terurai begitu ditelan. Yang keempat, tablet diwarnai coklat, yaitu lapisan coklat merupakan hal yang paling penting dalam sejarah karena di waktu itu hanya coklat yang dipakai untuk menyalut dan mewarnai tablet. Yang kelima, tablet salut selaput, yaitu tablet salut dengan selaput yois dari polimer yang larut atau tidak larut dalam air maupun membentuk lapisan yang meliputi tablet. Yang keenam, tablet salut enterik, yaitu tablet yang disalut dengan lapisan yang tidak melarut atau hancur di lambung tapi di usus. Yang ketujuh, tablet sublingual atau bukal, yaitu tablet yang disisipkan di pipi dan di bawah lidah, biasanya berbentuk datar. Tablet oral yang direncanakan larut dalam kantung pipi atau di bawah lidah untuk diabsorpsi melalui mukosa oral. Kedelapan, tablet kunyah, yaitu tablet kunyah lembut segera hancur ketika dikunyah atau dibiarkan melarut dalam mulut, menghasilkan dasar seperti krim dari manitol yang berasa dan berwarna khusus. 9. Tablet effervescent, yaitu tablet berbuih dibuat dengan cara kompresi granula yang mengandung garam effervescent atau bahan-bahan lain yang mampu melepaskan gas ketika bercampur dengan air. 10. Tablet triturat, yaitu tablet berbentuk kecil dan biasanya silinder, dibuat dengan cetakan MTT atau dibuat dengan kompresi CTT, dan biasanya mengandung sejumlah kecil obat keras. 11. Tablet hipodermik, yaitu tablet untuk dimasukkan di bawah kulit, merupakan tablet triturat, asalnya dimaksudkan untuk digunakan oleh dokter dalam membuat larutan parentral secara mendadak. 12. Tablet pembagi, yaitu tablet untuk membuat resep lebih tepat bila disebut tablet campuran, karena para ahli farmasi memakai tablet ini untuk pencampuran dan tidak pernah diberikan kepada pasien sebagai tablet itu sendiri. Yang terakhir, tablet dengan pengelepasan terkendali, yaitu tablet dan kapsul yang pengelepasan obatnya secara terkendali. Metode-metode yang digunakan pada formulasi tablet. Yang pertama, granulasi basah. Tidak diragukan lagi bahwa metode granulasi basah merupakan yang terluas digunakan orang dalam memproduksi tablet kompresi. Teknik ini juga memerlukan persiapan-persiapan dan langkah-langkah akhir seperti pengayak, penggilingan, dan penyampuran. Yang sama seperti pada kedua metode granulasi terdahulu, hal yang menarik pada granulasi basah yaitu bahannya dibasahi, penggilingan basah, serta mengeringan. Yang kedua, granulasi kering. Pada metode granulasi kering, granul dibentuk oleh pelembapan atau penambahan bahan peningkat ke dalam campuran serbuk obat, tetapi dengan cara memadatkan massa yang jumlahnya besar dari campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya dan menjadikan pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih kecil. Yang ketiga, kompresi langsung,
Dahulu, jumlah bahan obat yang dapat dijadikan tablet tanpa melalui granulasi lebih dahulu sangat sedikit. Pada waktu sekarang ini, penggunaan pengisi yang dikeringkan dengan penyemprotan meluas kepada formula-formula tablet tertentu daripada dengan serbuk pengisi biasa. Kualitas yang diinginkan untuk tablet dengan kompresi langsung dan sejumlah produk-produk lainnya sekarang banyak diproduksi dengan cara ini. Materi yang kedua yaitu kapsul. Menurut buku Remington The Science and Practice of Pharmacy edisi 21 halaman 918, kapsul adalah bentuk sediaan padat di mana zat obat berada tertutup dalam wadah atau cangkang keras atau lunak, larut dari bentuk gelatin yang cocok. Adapun jenis-jenis kapsul, yang pertama, kapsul gelatin keras. Kapsul gelatin keras merupakan jenis yang digunakan oleh ahli farmasi dalam menggabungkan obat-obat secara mendadak. Pada pembuatan kapsul gelatin keras, ditambahkan bahan pengawet untuk mencegah timbulnya jamur dalam cangkang kapsul. Biasanya kapsul keras gelatin mengandung uap air antara 9-12%. Cangkang kapsul keras gelatin harus dibuat dalam dua bagian, yaitu badan kapsul dan bagian tutupnya yang lebih pendek. Kedua bagian saling menutupi bila dipertemukan. Bagian tutup akan menyelubungi bagian tubuh secara tepat dan ketat. Yang kedua, kapsul gelatin lunak. Kapsul gelatin lunak dibuat dari gelatin di mana gliserin atau alkohol polivalen dan sorbitol ditambahkan supaya gelatin bersifat elastis seperti plastik. Biasanya, pada pembuatan kapsul ini, mengisi dan menyegelnya dilakukan secara berkesinambungan dengan suatu mesin khusus. Kapsul lunak yang kosong dibuat dan diberi segel dalam keadaan kedap udara untuk mencegah kempis dan saling melekat satu dengan lainnya. Untuk pengisian kapsul akan dilakukan kemudian, tapi cara ini jarang dilakukan. Adapun keuntungan kapsul, yang pertama, mudah ditelan oleh pasien. Yang kedua, mudah disisipkan ke dalam rektum sehingga obat mudah dilepaskan dan diabsorpsi di tempat tersebut. Yang ketiga, isi kapsul dapat dipindahkan dan digunakan sebagai pengukur yang dini dari obat-obat bentuk serbuk. Ada 3 cara pengisian kapsul, yaitu yang pertama, menggunakan tangan. Cara ini merupakan yang paling sederhana karena menggunakan tangan tanpa bantuan alat lain. Cara ini sering dikerjakan di apotik untuk melayani resep dokter. Bila melakukan pengisian dengan cara ini, sebaiknya petugas menggunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang mungkin timbul karena tidak tahan terhadap obat tersebut. Untuk memasukkan obat ke dalam kapsul, dapat dilakukan dengan cara membagi serbuk sesuai jumlah kapsul yang diminta. Selanjutnya, tiap bagian serbuk tadi dimasukkan ke dalam badan kapsul, lalu ditutup. Yang kedua, alat bukan mesin. Alat bukan mesin dimaksudkan di sini adalah alat yang menggunakan tangan manusia. Dengan alat ini akan didapatkan kapsul yang lebih dan pengerjaan yang dapat lebih cepat karena dalam satu kali pembuatan dapat dihasilkan berpuluh-puluh kapsul. Alat ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang tetap dan yang bergerak. Yang ketiga, alat mesin. Untuk memproduksi kapsul secara besar-besaran dan menjaga keseragaman kapsul, perlu digunakan alat otomatis mulai dari membuka, mengisi, sampai menutup kapsul. Materi yang terakhir yaitu suppositoria. Menurut buku Dispensing of Medication halaman 87, suppositoria adalah obat padat berbagai bentuk dan ukuran yang cocok untuk dimasukkan ke dalam rongga tubuh, biasanya rektum, vagina, dan uretra. Adapun macam-macam bentuk suppositoria, yaitu yang pertama suppositoria rektal, memiliki berat untuk orang dewasa kira-kira 2 gram dan berbentuk lonjong seperti torpedo. Yang kedua, suppositoria vaginal, memiliki berat kira-kira 3-5,0 gram, biasanya dicairkan dalam wadah berbentuk bulat atau bulat telur, atau dikompresi dengan suatu mesin cetak tablet dalam bentuk kerucut yang dimodifikasi.
Yang ketiga, suppositoria uretral, berbentuk pensil dan meruncing pada salah satu ujungnya. Suppositoria uretral yang digunakan untuk laki-laki beratnya kira-kira 4 gram dan panjangnya 100-150 mm. Untuk wanita, berat masing-masing suppositoria 2 gram dan biasanya mempunyai panjang 60-75 mm. Adapun metode pembuatan suppositoria, yaitu yang pertama, pembuatan dengan cara mencetak. Pada dasarnya, langkah-langkah dengan metode pencetakan termasuk melebur basis, mencampurkan bahan obat yang diinginkan, menuang hasil leburan ke dalam cetakan, membiarkan leburan menjadi dingin dan mengental seperti menjadi suppositoria, dan melepaskan suppositoria dengan oleum kakao dan lain-lain. Yang kedua, pembuatan dengan cara kompresi. Suppositoria dapat juga dibuat dengan menekan massa yang terdiri dari campuran basis dengan bahan obatnya dalam cetakan khusus memakai alat atau mesin pembuat suppositoria. Yang ketiga, pembuatan secara menggulung dan membentuk dengan tangan. Dengan terdapatnya cetakan suppositoria dalam macam-macam ukuran dan bentuk, pengolahan suppositoria dengan tangan oleh ahli farmasi sekarang rasanya hampir tidak pernah digunakan. Namun demikian, melinting dan membentuk suppositoria dengan tangan merupakan bagian dari sejarah seni para ahli farmasi. Setelah tadi sedikit materi tentang tablet, kapsul, dan suppositoria dari saya, dan saya akan menyampaikan sedikit kesan dan pesan saya terhadap pembimbing saya, yaitu Kak Putri Ardianti. Kesan saya adalah beliau adalah salah satu orang yang saya kenal yang memiliki pribadi yang baik. Beliau dengan sabar membantu kami, saya dan teman-teman saya dalam menyelesaikan sebuah formulasi. Beliau juga sering memberikan saya dan teman-teman saya sebuah ilmu yang telah ia dapatkan, dan semoga ilmu yang telah kakak berikan kepada kami bisa bermanfaat. Pesan saya, tetap sabar, tetap semangat menghadapi adik-adik praktikan yang banyak mengeluh. Dan saya juga banyak terima kasih kepada Kak Putri yang telah sabar membantu dan membimbing saya dan teman-teman saya dalam menyelesaikan sebuah formulasi ini, yaitu formula tablet, kapsul, dan suppositoria. Itulah tadi sedikit informasi mengenai materi tablet, kapsul, dan suppositoria dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua, dan bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.